Hai guys, ketemu lagi dengan gue Adit RK. Di video kali ini gue akan sharing review in-ear monitor TRN MT1 Pro nih guys. Nah ini dia. Oke guys, kita langsung buka aja di dalamnya dapat apa aja nih ya. Oke guys, di dalam boxnya ini ada dapat extra ear tips untuk ukuran L dan S. Nah untuk yang di in-ear monitornya ini dia dapatnya kepasang ini ukuran M ya guys, dan dapat juga kabelnya seperti ini. Dan di sini yang gue dapat versinya yang ada mic-nya ya guys, ada mic-nya tuh. Oke, kita langsung aja ke build quality-nya ya. Oke guys, ini build quality-nya kalau untuk in-ear monitornya ini housingnya terbuat dari bahan plastik ya guys. Tapi ini keren banget sih desainnya sih. Nah di sini ada kayak detailnya, ada tulisan gini nih guys, tuh ada detailnya tuh, kelihatan nggak? Tuh ada TRN MT1 Pro Dynamic Driver Monitors tuh. Keren banget ya guys. Dan ini kayaknya ada kayak apa filternya gitu ya, kayak ada kasa gitu, bukan kasa sih, kayak ada plat gitu nih di dalamnya ini, jadi kesannya kayak back apa open back ya guys. Nah ini ya, ini juga di sini keren banget sih. Ini untuk desainnya sih keren sih guys, ini desainnya keren. Terus di sini ada apa untuk keterangan kanan kirinya ada ya. Nah untuk pinnya ini dari kabelnya ini dapatnya QDC ya guys, dapatnya QDC. Nah kalau teman-teman bingung ini mana kabelnya, mana kanan mana kiri, kalau mic-nya pasti sebelah kanan gitu guys. Untuk mic-nya sebelah kanan karena di kabelnya ini nggak ada keterangan, nggak warna ya. Biasanya ada penentunya, biasanya ada di warna gitu guys. Kalau merah itu kanan, biru tuh kiri biasanya gitu ya. Nah kalau ini karena nggak ada, jadi patokan ini aja, mic-nya yang ada mic-nya ini untuk sebelah kanan gitu guys. Nah kayak gini. Dia dapatnya pinnya QDC ya. Oke, kita masuk ke bagian fitting sama nanti kita tes suaranya ya. Oke guys, ini fittingnya sih cukup nyaman ya, cukup nyaman. Tapi gue nggak tahu kenapa kok yang baik TRN MT1 Pro ini atau MT1 Max kok gue agak agak ke ini sama si bagian pin QDC-nya ini, nggak tahu kenapa guys ya, agak keganggu gue nih, nggak tahu ya. Tapi kalau earphone-nya sendiri sih si apa si housingnya ini sendiri sih, si earphone-nya ini nyaman aja guys untuk fittingnya, dan cukup ini ya, cukup kedap juga. Nah mungkin sebelum ngetes suaranya kita tes dulu mic-nya kayak apa ya guys, suaranya guys. Tes tes tes, cek cek, 1 2 3 1 2 3. Ini contoh suara dari mic kabel bawaan in-ear monitor TRN MT1 Pro. Jadi kalau lagi online meeting, lagi nelpon, video call kayak gini guys suaranya. Gimana menurut kalian guys suaranya? Oke guys, itu tadi mic-nya. Nah sekarang kita tes suaranya ya guys. Untuk ngetes suaranya gue menggunakan DAP Hibi R4. Ini kalau teman-teman mau bisa pre-order di CSI Zone ya guys. No, 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 no. Oke guys, gue dengerin suaranya. Jadi kalau untuk impresi gue mengenai si TRN MT1 Pro ini, dia suaranya arahnya ke V-shape ya guys, V-shape. Jadi dia bassnya lumayan ya, lumayan berasa banget, kuantitasnya lumayan besar. Tapi gue ngerasa di bagian bassnya ini dia tetap enak kok guys, dengernya masih tetap nyaman, bukannya sampai bass head juga. Jadi dia itu untuk suara bassnya itu masih kejaga lah gitu ya, masih aman, nggak sampai, sekali nggak sampai bass head ya. Udah gitu dia ini untuk berasa rumble masih berasa. Udah gitu tipikalnya dia yang ini ya apa smooth juga gitu untuk dari sisi frekuensi bassnya ya. Rumble-nya juga masih berasa kok guys, ini masih berasa rumble-nya, tapi ini bagus di harganya ya guys, bagus di harganya sekali lagi. Nah, udah gitu dia juga apa namanya untuk bagian di mid frekuensinya dia berasa agak ke belakang ya, vokalnya berasa agak ke belakang, tapi gue masih denger jelas sih vokalnya. Untuk cewek cowok enak, nggak ada sibilance, nggak berasa shouty gitu, masih nyaman banget ya. Dari apa mid range-nya nih masih kejaga rapi juga, dan gue ngerasa sih antar instrumen juga gue masih dengerin jelas ya. Jadi nggak sampai ketutupan atau bleber dari bassnya gitu, enggak. Jadi di area mid range-nya ini nih benar-benar rapih juga gitu guys. Terus masuk ke area apa namanya, ke upper frekuensi di treble, gue juga nggak ngerasa ada kayak piercing gitu, enggak tajam tajam, enggak, aman banget guys. Malah gue berasa kayak cenderung agak
agak sedikit warm kali ya, agak sedikit warm malah. Jadi gua tuh agak sensitif untuk high frekuensi, tapi di sini gua nyaman banget. Jadi V-shape-nya ini dia bukan sampai yang kayak sampai nusuk tajam gitu, enggak, gua masih nyaman banget guys. Ini sih kategorinya sih masih aman di gua ya. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk yang seneng kuantitas bass banyak, seneng V-shape, ini di harga 100.000 sih ini rekomendasi banget sih guys. Asli ini bagus sih tuningannya. Nah, masuk ke teknikalitas untuk soundstage-nya gue juga masih berasa lega ya. Ini berasa lega, bukan yang intimate banget gitu, enggak. Jadi masih apa namanya, masih berasa lega lah, masih ada berasa lega, cukup airy, enggak cukup airy lah ya. Nah, untuk soundstage jadi gue berasa lega. Terus abis itu untuk clarity juga gue masih dengerin jelas semuanya di frekuensi low-nya, bass-nya, instrumen itu gue masih ngerasa tone-nya jelas. Di area mid juga berasa gitu ya, semuanya instrumen terdengar jelas lah gitu, tone-nya, bass bass tone-nya, habis itu dari semua instrumen tuh kedengaran jelas. Habis itu dari separasi antar instrumen juga dan vokal gue masih bisa berasa layeringnya tuh, antar instrumen tuh berasa banget gitu guys. Jadi masih clear sih menurut gue, di harga segini sih oke banget ya. Habis itu kalau untuk sound imaging juga ini berasa juga guys. Jadi dia berasa depth sama si high-nya tuh berasa gitu. Apa tingginya gitu ya. Tingginya berasa, jadi untuk positioning juga jelas gitu. Gue bisa ngerasain ini gitarnya ada pen ke kiri, ada sebelah kanan itu misalnya simbal crash gitu, gitu di sebelah kanan gitu. Jadi gue berasa juga gitu. Jadi positioningnya ini cukup jelas. Jadi kalau misalnya buat ini kalau dipakai main game sih ini rekomendasi juga guys, karena menurut gue yang kalau untuk main game itu kan yang paling penting adalah si positioning ya, supaya kita mendengar langkah depan belakang gitu kan. Jadi ini di harga 100.000 nih sih ini oke banget guys. Oke, jadi kesimpulan gua TRN MT1 Pro ini di harga 100.000 ini tuningannya enak, V-shape tapi masih aman, nggak sampai bass head ya. V-shape itu nggak sampai bass head ya, tuningannya aman. Habis itu enak untuk all rounder, ini enak banget. Terus habis itu kalau secara teknikalitas juga ini gue bilang ini masih bagus, oke di harganya ya guys. Oke, mungkin itu guys. Oke guys, mungkin itu yang bisa gue share ya. Sekali lagi, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, suka dengan video ini, teman-teman bisa klik like, teman-teman juga bisa juga share ya, dan bisa juga komen di chat ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut mengenai in-ear monitor TRN NT1 Max ini, teman-teman bisa chat juga di komen. Kalau ada apa sharing-sharing bisa guys, pengalamannya menggunakan yang udah punya bisa sharing apa impresinya mengenai si TRN NT1 Pro ini ya, bisa di-share juga. Udah gitu apa ya, kalau misalnya teman-teman ada rekomendasian atau ada masukan, gue sangat terima sekali ya rekomendasian, misalnya mau review IM apa, ada rekomendasian apa gitu ya. Terus kalau misalnya ada masukan juga gue sangat gue terima banget kok guys, gue open banget ya, gue sangat terima banget kalau ada masukan. Mungkin itu guys, sekali lagi itu yang gue dengarkan ya. Jadi setiap orang mungkin kan akan merasakan impresi yang berbeda juga ya dari setiap ini monitor. Jadi percaya aja sama kuping sendiri guys, dan langsung dicobain aja kalau ada kesempatannya ya. Langsung dicobain, dengerin sendiri gitu. Nah itu impresi dari sisi gue ya guys, sekali lagi. Oke guys, jangan lupa subscribe juga video channel YouTube ini ya guys. Jangan lupa di subscribe juga dan support gue juga guys dengan cara subscribe. Oke, mungkin itu guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.